Fikih itu zon. Mohon dijelaskan panjang lebar, apa dalam fikih tidak ada kepastiannya, hanya dugaan atau sangkaan kebenaran saja. Baik. Mungkin penerjemahannya agak kurang ini ya. eh Sangkaan, dugaan. Memang agak susah ketika diterjemahkan ya. Jadinya jadi terasa ada yang tergerus ya. Ada makna yang tereduksi gitu. Eh, jadi zon ya. Dan memang fikih wilayah wilayah zon ya. Fikih wilayah zon rasanya di sini ada ya. Saya coba ya ini ya. Dan bahkan di definisi fikih yang lain ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Nah, itu meniscayakan itu wilayah khilafiyah, fikih itu wilayah khilafiyah dan meniscayakan ya zon. Nah, namun jangan dipahami zon itu sebagai dugaan-dugaan yang tidak ada nilainya. Jangan dipahami seperti itu. Makanya di sini kita kan az-zannul qawi. Jangan dipahami bahwa itu sesuatu yang tidak bernilai. Tapi zon itu ya kita sampai pada kebenaran. Ya. Dengan zon itu kita sudah sampai pada kebenaran. Hanya saja kebenarannya tidak sampai apa al-jazim tadi ya, tidak sampai al-jazim. Jadi ia sampai pada kuatnya satu sisi dari sisi yang lainnya, dan itu sudah cukup untuk sampai pada kebenaran, sudah cukup gitu. Dan makanya berkonsekuensi amal kan, dalil-dalil yang zonni dan hukum yang zonni itu dalil-dalil yang zonni itu dia apa uh, mewajibkan amal gitu ya, yujibul amal, dia mewajibkan amal, dia mewajibkan amal. Jadi jangan dipikir fikih itu seperti prasangka-prasangka biasa yang ya, sebagaimana kita berprasangka tentang ini yang entah benar entah salah gitu. Bukan begitu ya. Jadi zon yang dimaksud dalam fikih itu bukan seperti itu. Bukan kita ini benar atau salah ya, saya tidak tahu juga, tapi ya sudahlah gitu. Ya bukan begitu. Tapi kita harus pahami ini kan proses istimbatul ahkam asy-syar'iyyah ya. Penggalian hukum syar'i dari dalil-dalilnya. Nah, penggalian hukum syar'i dari dalil-dalilnya itu memerlukan apa namanya usaha sekeras-kerasnya dari seorang faqih ya, istifraghul wus'i ya. Upaya yang sekeras-kerasnya dari seorang seorang faqih untuk sampai pada kebenaran, untuk sampai pada kebenaran. Nah, setelah pada titik maksimal si mujtahid tadi melakukan bahasnya, melakukan nazarnya, melakukan istidlalnya, setelah mereka apa namanya melakukan proses itu sampai habis sudah kemampuannya, ya, sampai habis sudah kemampuannya, maka lahirlah hukum syar'i, ya. Lahirlah hukum yang itu kemudian ya bernilai hukum syar'i ya dari hasil ijtihad mereka itu. Nah, itu meskipun memang ya tadi itu sampai pada tingkat mereka tidak mampu lagi untuk lebih daripada itu. Itulah ijtihad ya. Nah, itu sangat-sangat kuat. Itu sangat-sangat kuat. Itu sangat-sangat kuat. Makanya tadi mewajibkan amal ya. Jadi sang mujtahid wajib mengamalkan hasil ijtihadnya. Sebagaimana juga muqallid yang bertaklid kepada sang mujtahid wajib juga mengamalkan hasil ijtihad dari sang muqallid tadi. Dari sang mujtahid tadi. Nah, itulah zon yang dimaksud di situ. Hanya saja ia tidak sampai ilm, karena ilm itu derajat yang pasti yang itu susah sekali untuk dicapai. Makanya tidak tidak begitu mudah kita menetapkan bahwa sesuatu itu sampai pada derajat al-ilm yang al-mutabiq lil waqi' itu. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Kecuali memang
lahir dari dalil-dalil qat'i yang tidak mengandung ihtimal yang lain, dan itu tidak banyak, ya. Itu tidak banyak. Jadi kembali, memang fikih itu wilayah zonni, wilayah zon, hanya saja ya zon itu seperti itu gitu, bukan sesuatu yang remeh-temeh. Makanya ketika ada saya ini ya, kadang-kadang eh, ada beberapa pembaca tulisan saya gitu ya, dan mungkin dia baca tulisan yang lain juga ya. Kadang-kadang ada yang ya istilahnya mencoba mengungkapkan hal yang sama sebagaimana saya ungkapkan. Tapi saya pernah sampaikan ini ya, tapi ya beda lah orang yang memang eh, mendapatkan itu dan mengungkapkan itu dari hasil proses belajar yang lama dengan orang yang sekadar ikut-ikutan. Makanya jangan ikut-ikutan. Berbicaralah sesuai dengan kadar pengetahuan kita. Jangan memaksakan berbicara melebihi kadar kapasitas kita. Karena apa? Karena terasa salahnya ya, bagi orang yang paham. Meskipun terlihat mirip sekali. Bahkan ya bagi yang paham, satu kata saja diganti, itu terasa bedanya dan terasa salahnya. Nah, ada seseorang yang berulang kali mengatakan bahwa fatwa ulama itu tidak wajib diikuti. Ya biasalah itu cuma fatwa ulama, kok terserah mau diikuti mau tidak gitu. Dengan bahasa yang seakan-akan memang fatwa ulama itu ya sudah, itu cuma ada, bahkan dia mengatakan begini, fatwa ulama itu sekadar opini saja, bisa diambil, bisa diikuti, bisa tidak. Nah, ya saya katakan ya tidak begitu. Tidak benar kalau mengatakan fatwa ulama itu sekadar opini, sebagaimana opini-opini yang lain ya, dia yang beredar di tengah masyarakat gitu. Tidak begitu. Fatwa ulama itu hukum Allah bagi yang mengikuti fatwa itu. Ya. Jadi bukan sekadar opini yang boleh kita ambil, boleh kita buang sekehendak hati kita. Nah, namun fatwa ulama atau hukum yang ditetapkan oleh seorang mujtahid, selama itu wilayah ijtihadiyah dan selama itu khilafiyah, maka tidak wajib atau kita tidak diwajibkan untuk mengikuti pendapat ulama itu saja dan meninggalkan pendapat ulama lain. Artinya ada apa namanya, ada keterbukaan ya untuk kita mengikuti pendapat ulama mujtahid A atau mujtahid B. Kita tidak diwajibkan untuk terikat dengan mujtahid A atau terikat dengan mujtahid B. Artinya kita boleh mengikuti pendapat mujtahid A atau juga pendapat mujtahid B. Dan itu pun juga sebenarnya tidak bisa bebas sebebas-bebasnya ya. Tidak bebas sebebas-bebasnya juga. Ada dawabit yang dijelaskan oleh para ulama. Meskipun ada ikhtilaf lagi untuk dawabit atau kaidah atas hal ini, ulama juga ada ikhtilaf. Hanya saja yang jelas tidak sebebas-bebasnya. Atau seperti kita, ya terserah kita mau setuju opini yang mana gitu misalnya. Tidak begitu. Tidak begitu cara pandangnya. Uh, Makanya meskipun fikih ini wilayah zon, tapi dia bernilai tinggi dan wajib diikuti, wajib diamalkan. Ya. Wajib diikuti, wajib diamalkan. Hanya saja tidak sampai derajat ilm. Nah, apa faedah pembedaan antara zon dengan ilm ini? Apa faedah dari sesuatu itu uh, dari dalam wilayah bahasan maklum dan satu lagi di dalam wilayah bahasan maznun gitu ya? Apa bedanya? Nah, ulama menjelaskan di antara bedanya adalah mungkirul ilm, orang yang mengingkari sesuatu yang derajatnya ilm tadi kafir. Sedangkan yang mengingkari perkara yang derajatnya zon tidak sampai kafir. Makanya orang yang mengingkari wajibnya sholat, ya, dia mengatakan bahwa dalam Islam sholat 5 waktu tidak wajib misalnya. Nah, dia jika menyatakan itu dengan kesadaran penuh, ya, maka dia kafir. Karena kewajiban sholat itu adalah kewajiban yang maklum minad din bid darurah. Tapi kalau dia katakan misalnya berdasarkan fikih yang wilayahnya zon, apalagi khilafiyah ya. Misalnya kunut subuh tidak disyariatkan dalam Islam ya, tidak apa-apa, itu memang perkara khilafiyah. Bahkan seandainya itu perkara yang disepakati ulama tapi tidak sampai derajat qat'i ya.
maka juga tidak sampai dikafirkan. Meskipun itu disepakati ulama. Atau disepakati ulama ahlu sunnah misalnya. Atau apapun itu namanya. Nah selama bukan sampai pada derajat ilm tadi itu, maka dia eh, apa namanya, maka dia tidak sampai dikafirkan. Ya bedanya diantaranya itu. Tapi dari sisi atau dari konteks diamalkan, wajibnya diamalkan, diamalkan, wajib diamalkan. Nah, jadi saya merasakan pertanyaan tadi mengarah pada seakan-akan karena fikih itu zon, jadi gampangan gitu ya. Jadi terserah kita gitu, seenaknya sendiri ya, tidak ya. Fikih tidak boleh dibawa seenaknya sendiri. Tidak boleh dibawa seenaknya sendiri. Eh, Makanya termasuk juga sebagian pendekatan ulama kan bahwa dalam fikih apalagi kepada kalangan-kalangan yang mungkin masih susah terikat dengan aturan Allah, masih susah untuk diberi beban yang berat, maka difatwakan fatwa yang mengandung taisir ya, pemberian keringanan, kemudahan. Ini pendekatan yang misalnya dilakukan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya, dan banyak yang lainnya. Di Indonesia misalnya sering sekali diceramahkan oleh Gus Baha ya, yang apa ya, hal-hal yang memberikan keringanan itu. Nah, perlu diberi catatan ya, termasuk dalam persoalan khilafiyah misalnya boleh tidak mengambil pendapat yang paling ringan dan segala macam. Saya pernah katakan itu semua wilayahnya mufti atau wilayahnya orang alim, bukan wilayahnya orang awam. Ya. Orang alim di sini minimal orang yang telah lama belajar ilmu fikih, juga belajar usul fikih, paham dobit fatwa dan semisalnya. Ya, ini yang dimaksud dengan orang alim di sini. Nah, pemberian keringanan tadi pun itu harus diserahkan kepada mereka, bukan kepada si awam yang tidak pernah belajar fikih. Misalnya si awam tadi yang tidak pernah belajar fikih betul-betul, dia ketik di Google uh, perbedaan pendapat ulama dalam perkara ini, kemudian dia temukan mana yang paling mudah, kemudian dia ambil seperti itu saja. Nah, yang seperti itu, apalagi kalau dia konsisten melakukannya untuk berbagai persoalan, yang seperti itu tidak tepat ya, tidak benar. Harusnya ketika dia berhadapan dengan hal semacam itu, dia tanya kepada orang alim tadi tentang persoalan dia, dia jelaskan juga keadaan dia. Misalnya, saya kalau mengamalkan pendapat mazhab ini berat, atau kalau saya diberi pendapat yang seperti itu, saya agak susah mengamalkan. Kira-kira bagaimana gitu. Jadi mintanya kepada si mufti, dan mufti yang alim tadi atau orang alim tadi ya, kalau tidak mau disebut mufti ya, orang alim tadi yang akan bisa menunjukkan atau memberikan pendapat yang cocok untuk dia. Jadi tidak juga si awam tadi sekehendak hati gitu melihat pendapat-pendapat ulama kemudian mengambil sendiri. Itu tetap wilayahnya alim atau wilayahnya mufti untuk memilihkan pendapat yang paling ringan. Jadi dalam konteks taisir fikih sekalipun itu bukan wilayahnya orang awam untuk ambil sekehendak hati. Ya. Makanya fikih itu bukan perkara sembarangan ya. Dan ketika disebut zon juga bukan berarti ini sesuatu yang bisa kita ambil seenaknya sendiri atau sekadar opini tadi yang bisa kita ambil atau tidak dan seterusnya, ya tidak sesederhana itu. Itu mungkin ya tanggapan saya. Kalau masih perlu ada kejelasan bisa ditanyakan ulang, dipertajam mungkin poinnya mana yang mau dipertajam. Dan hal-hal yang saya sampaikan tadi juga mungkin bisa dari materi kita malam hari ini bisa juga kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.